Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cintamu yang teramat sangat besar kepada mantan, itulah yang membuat mantan sulit kembali kepadamu. Ya, kenapa demikian? Jadi kita coba nih ngaji lebih dalam lagi ya. Jadi sesungguhnya ya, Allah itu yang menciptakan kita. Allah mencintai hambanya. Dan Allah ingin kita mematuhinya. Ya. Nah, ketika bersama-sama dengan mantan, seringkali yang terjadi kita lupa kepada Allah. Tidak hanya sampai pada tingkat lupa. Kita lihat tuh banyak ya, yang kemudian ketika bahagia, happy-happynya bersama dengan mantan, sholatnya lupa. Kalaupun sholat, buru-buru, karena harus segera menjawab chatting lagi dari mantan. Ya. Kemudian ketika sholat pun menjadi tidak khusyuk, karena terus tuh di pikirannya berputar-putar wajah mantan. Di dalam benaknya selalu muncul ya berbagai rencana-rencana. Nanti mau jalan ke sini, nanti mau ngomong begini, mau bicara begitu, mau kirim puisi ini, mau kirim rayuan itu ketika sedang sholat. Bahkan tidak sedikit yang ketika sedang happy, malah lupa betul mengerjakan sholat. Malah yang dilakukan adalah mengerjakan perbuatan yang menyebabkan yang bersangkutan berdosa. Ya, padahal Allah mencintai kita. Tapi karena hadirnya mantan tadi, kita lupa dengan Allah. Kita lupa dengan batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan. Ini tidak boleh. Yang ini boleh. Ketika bersama mantan, dalam perspektif kita, semuanya kita lakukan. Semuanya jadi boleh. Walaupun itu mengundang hadirnya dosa dalam kehidupan kita. Dulu mungkin kita adalah orang yang sangat patuh, yang sangat taat, takut sekali sampai melakukan perbuatan dosa. Tetapi setelah mantan hadir dalam kehidupan kita, kita menganggap dosa itu adalah hal yang ringan saja. Tidak apa-apa deh, senggolan, dosa, nanti tobat. Tidak apa-apa deh, maksiat, nanti bertobat. Selalu begitu. Ya. Nah, sehingga perginya mantan dari kehidupan kita itu sesungguhnya adalah teguran. Ya. Dan juga wujud dari kasih sayang Allah kepada kita untuk mengembalikan kita ke jalan yang Allah inginkan, mengembalikan kita ke jalan yang Allah ridho. Begitu. Ya. Nah, oleh karena itu ya, sekarang mantan sudah pergi. Ya. Kita masih mencintainya dengan rasa cinta yang teramat sangat besar. Pernah tidak ketika kita
menggelar sajadah kita, mengerjakan sholat. Sholatnya itu betul-betul kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pernah tidak kita biasanya mengerjakan sholat kalau ada maunya? Ya, kuliah tuh 3 tahun sholatnya kalau pas mau ujian akhir semester, biar indeks prestasinya bagus. Nggarap skripsi, ya, lupa sholat. Begitu mau pendadaran, baru rajin sholat, biar skripsinya segera diterima, segera diberikan nilai yang baik oleh dosennya. Mau berangkat ujian pendadaran, baru sholat duha. Tujuannya apa? Agar dosennya nggak nanya yang susah-susah. Ya, kita lupa kepada Allah begitu misal menghadapi pemutusan hubungan kerja, baru mulai sholat, mohon kepada Allah agar bisa segera dapat pekerjaan lagi. Begitu diberikan pekerjaan, lupa lagi dengan sholat. Ya, bahkan tidak sedikit melihat misal video tutorial berdoa agar mantan kembali kepada dia. Ustadz atau kiai di video tadi mengajarkan ini doa, ya, insya Allah mustajab agar mantan kembali. Tetapi sebelum mengerjakannya, kerjakan dulu misal sholat sunat hajat 2 rakaat. Langsung dipraktekkan, langsung ngambil air wudhu, menggelar sajadah, langsung mengerjakan sholat sunat hajat, usolli sunat al-hajat, ya, rakaataini adaan lillahi ta'ala. Sholat sunat hajat yang dikerjakan 2 rakaat. Selesai itu langsung membaca doa yang diajarkan di dalam tutorial tadi, ya. Dan setelah itu sholat subuhnya tidak, sholat zuhurnya tidak, sholat asarnya juga tidak, maghrib juga tidak, isya juga tidak. Cuman sholat hajat 2 rakaat ketika akan membaca doa agar mantannya kembali. Jadi sholatnya yang fardu dia tinggalkan, ya, mengerjakan sholat sunnah hanya untuk tujuan mantan kembali. Itu menunjukkan cinta Anda kepada mantan ini teramat sangat besar, dan Allah tidak mau cinta yang seperti itu, ya. Cinta yang gara-gara mantan Anda sampai melupakan hal-hal yang fardu, sholat yang wajib untuk kita kerjakan, yang kalau sampai tidak dikerjakan berdosa. Ya, Anda rajin sholat duha tiap pagi, ya, masuk waktu duha, sholat duha, tetapi tidak mengerjakan sholat yang fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka sholat duhanya menjadi tidak berpahala. Masuk bulan Ramadan, rajin sholat tarawih yang 11 rakaat, yang 23 rakaat, semuanya dijalani pokoknya. Tapi sholat subuh tidak, sholat maghrib tidak, bahkan sholat isya juga tidak, baru ngikut pas sholat tarawihnya saja. Ya, apalagi yang cuma sholatnya setahun 2 kali,
pada saat sholat Idul Fitri dan sholat di Yaumin Nahar atau sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Ya, jadi gara-gara mantan kita sampai mengerjakan perbuatan dosa. Apa tadi perbuatan dosanya? Sampai lupa mengerjakan sholat. Ya, diajarkan doa yang panjang-panjang, membacanya, wiridnya misal sampai 2 jam, agar mantan bisa kembali dilakoni. Tapi sholat maghrib misal yang fardu 5-10 menit, ya, tidak dikerjakan. Nah, jadi ya, Allah tidak mau cinta yang seperti ini. Cinta yang gara-gara cinta kepada mantan ini, orang sampai berbuat dosa. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, innallaha yaqaru wa khairatullahi ayyatiyal mu'minu wa haramallah. Sesungguhnya Allah merasa cemburu, dan adapun kecemburuan Allah itu akan bangkit tatkala seorang mukmin melakukan sesuatu yang Allah haramkan atas mereka. Ya, jadi ketika cinta Anda itu terlalu besar kepada mantan, itulah yang menjadi hambatan terbesar mantan kembali kepada Anda. Jadi kalau mencintai, yang sederhana saja. Jangan sampai ada cinta yang lain di hati kita, karena hati kita hanya untuk mencintai Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.